bukti transfer. Langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi pertama itu ada include iStream. Include iStream adalah sebuah tipe data dalam bahasa C++ yang memberitahu compiler untuk masukkan dalam field ini. Nah, include itu adalah input output stream. Nah, sedangkan stream itu akan mengalirkan input output. Nah, terus ada using namespace std. Nah, gunanya using namespace std ini sebagai pengganti std_cout. Jadi kita nggak perlu nulis std_cout berulang kali. Terus di sini ada inMine. InMine itu adalah sebuah fungsi dan sebuah pintu utama dalam bahasa C++. Jadi ini tuh sebagai tanda kita memulai program. Terus di samping inMine ini ada kurung perawal. Kurung perawal ini bisa disebut juga dengan terminator. Nah, di dalam kurung perawal ini namanya body. Nanti akan dijalankan secara berurutan. Setelah itu ada string. String itu adalah sebuah tipe data untuk menyimpan huruf. Jadi nanti kan di sini kita mau ngasih nama pengirim, nama penerima, bank pengirim, bank penerima. Jadi kita gunain string. Terus di sini di paling akhir itu ada titik koma. Nah, titik koma itu sebenarnya untuk mengakhiri suatu line atau suatu teks. Nah, terus di sini ada in. In itu bisa disebut juga dengan integer. Nah, karena kita memasukin jumlah uang, sedangkan itu kegunaannya adalah untuk menyimpan bilangan bulan. Karena ini kita masukin jumlah uang, jadi kita gunain in. Terus di sini ada char. Char itu untuk menyimpan karakter, bisa berupa tulisan, bisa berupa huruf, simbol ataupun angka. Habis itu di sini ada cout. Cout ini digunakan untuk mencetak ke dalam konsol. Jadi kalau nggak ada cout, ini nggak akan muncul di konsol. Terus habis itu di samping cout ini ada operator insersi. Gunanya untuk menyisipkan data ke dalam cout. Jadi kalau misalnya nggak ada operator insersi, cout ini tidak bisa digunakan. Terus di sini ada tanda kutip. Tanda kutip ini gunanya untuk menyimpan teks. Jadi di sini kita gunain cout ini untuk hiasan aja ya. Jadi kita mau hias bukti transfernya, jadi kita gunain cout yang ini. Terus habis itu di sini ada INDL. INDL itu inline untuk menambahkan line di akhir. Biasanya dia ditaruhnya di akhir. Habis itu cout yang kedua kita gunain untuk text transfer. Terus cout yang ketiga ini sama kayak di atas ya, yang udah saya jelasin tadi untuk menghias kerja. Terus di bawah ini ada do. Ini sintak adalah sebuah pengaturan dalam bahasa C++. Nah, terus di sini do ini digunakan untuk mengatur ini nih. Kita kan mau masukin nama bank, jadi biar bisa diatur. Jadi di sini ada cout yang pertama saya gunain untuk menulis bank yang tersedia. Jadi kita mau ngasih tahu nih bank apa aja sih yang tersedia di dalam sini. Terus ngisi ada n ini untuk name line di dalam tanda kutip ini. Nah, terus digunainnya. Terus habis itu cout yang kedua itu digunakan untuk ngasih tahu apa aja sih banknya. Yang pertama itu ada bank BRI, cout yang kedua itu ada bank BRI, yang ketiga itu ada bank BCA, terus cout yang kelima ada Kaltintara. Terus di sini cout selanjutnya kita masih tahu bank apa sih yang mau kalian pilih. Misalkan kalian pilih bank BNI, nanti yang muncul berarti kan ketiknya 2 karena bank BNI ini dipilihan kedua. Terus habis itu ada sin. Sin ini untuk mengambil atau menyimpan data yang kita input. Terus di samping sin ini ada operator ekstraksi. Operator ekstraksi ini menyimpan data ke dalam sin. Nah, nanti kan kita ini mau buat pilihan nih, kita memilih apa. Jadi kita gunain sin untuk pilihan. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas if. Jadi if ini adalah kode dalam bahasa pemrograman C++. Jadi if ini satu paket dengan else ya. Ini else. Jadi if ini berarti true dan else ini berarti false. Jadi dalam kode ini ada 4 pilihan, yaitu pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Pilihan ini udah variabelnya udah dijelaskan dari yang di atas tadi ya. Jadi kalau misalnya kita pilih 1 itu yang akan keluar tuh BRI, yang kedua tuh BNI, yang ketiga itu BCA, dan yang keempat itu Kaltintara. Jadi dalam if dan else ini kalau kita memilih if itu berarti termasuk
kalau kita milih pilihan 1, 2, 3, atau 4 itu termasuk if. Tapi kalau kita pilih 5, 6 dan seterusnya itu termasuk else karena tidak ada di dalam codingan ini. Jadi selanjutnya saya akan membahas ini. Pilihan ini adalah sebuah kode dalam bahasa pemrograman C++ yang menyimpan data numerik. Lalu sama dengan ini adalah pemrograman yang berarti itu menyimpan atau memeriksa data yang sama nilainya dengan 1. Ya, selanjutnya ada nama bank. Ini merupakan variabel yang udah dijelaskan di atas tadi. Lalu BR ini menunjukkan nama bank ini variabel BR ini, nah variabelnya nama bank itu. Nah, lalu selanjutnya ada cout bank terpilih. Bank terpilih adalah Bank BRI. Operator instansi NDL titik koma. Jadi kalau misalnya kita pilih nomor 1, pilih Bank BRI, yang terkeluar di konsolnya itu adalah bank terpilih adalah Bank BRI. Oke, selanjutnya adalah else if. Else if ini mempunyai singkatan juga elif. Jadi else if ini gunanya sama seperti if, tetapi else if ini digunakan setelah pilihan if ada. Jadi di pilihan 1 kita menggunakan pilihan if, kita menggunakan if, tetapi di pilihan 2 dan seterusnya kita akan menggunakan else if. Namun kegunaannya sama saja seperti if. Jadi misalnya kita memilih pilihan 2, yang akan terkeluar adalah BNI dan yang akan muncul di konsol adalah teks bank terpilih adalah Bank BNI. Begitu pula pilihan-pilihan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada else. Seperti yang saya jelaskan tadi, else ini berarti false. Jadi karena kita misalnya memilih 5, 6 dan seterusnya, yang tidak ada dalam codingan ini, yang terpilih yang digunakan adalah else, dan yang akan muncul di konsol adalah pilihan bank tidak ada karena codingan tersebut tidak ada dalam blok ini. Oke, terima kasih. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang sifat itu sama seperti mereka bilang tadi. Jadi konsol out itu digunakan untuk memunculkan ke dalam konsol. Baru di sini ada operator instansi itu untuk memasukkan ke dalam sifat. Baru di sini teks bank pengirim. Baru di sini ada garis miring T. Garis miring T itu tag. Jadi tag itu jadi di sini kalian tidak usah capek-capek tag untuk menyamakan dengan bawahnya. Jadi tinggal garis miring T, garis miring T. Dari sini ada titik koma itu untuk mengakhiri sebuah line. Baru ada semikolon. Jadi semikolon ini harus berada di bawah deadline. Jadi di atas deadline. Jadi semikolon ini adalah semikolon ini digunakan untuk membersihkan buffer yang ada di deadline agar deadline bisa berjalan dengan baik. Jadi buffer itu adalah tempat menyimpan data sementara. Baru deadline itu untuk membaca seluruh line ini. Baru sini ada scene, ada buffer. Baru begitu juga dengan bawahnya, tetapi tidak usah dipakai semikolon karena semikolon itu hanya digunakan sekali saja biar deadline-nya bisa berjalan dengan baik. Terus lanjut. Nah, di sini ada cout jumlah uang, baru tag rupiah d koma. Baru di sini ada scene. Jadi scene itu digunakan untuk mengambil atau membaca data yang sudah kita inputkan. Dan di sini ada operator instansi itu untuk masukkan ke dalam scene. Baru ini ada variabel jumlah uang. Jadi baru sama, baru ada scene, ada operator ekstraksi, ada pilihan. Jadi ini adalah pilihan kita. Apakah kita ingin mentransfer lagi? Bisa menjawab Y atau N. Y itu yes, N itu. Baru ada while. Jadi while itu untuk memberikan opsi apakah kita ingin mentransfer lagi atau tidak. Jadi di sini ada pilihannya, ada Y. Ini adalah pipe. Pipe itu atau. Jadi kalian bisa pakai Y besar atau Y besar atau Y kecil itu sama akan dibaca oleh. Jadi setelah ini kita akan masuk ke bagian dengan perasaan. Dan tentu saja kita bakal menggunakan cout. Seperti dijelaskan sebelumnya tadi,
si out ini gunanya untuk menampilkan output berupa layar. Jadi simpelnya itu kita bakal nampilin ini panjangan ini ke konsol atau ke layar kita nanti. Nah terus di sini ada operator insersi. Nah gunanya operator insersi di sini apa? Operator insersi ini gunanya adalah buat menyisipkan data ke dalam sebuah konsol kita. Jadi si out dengan operator insersi ini biasanya yaitu atau berpasangan satu jenis satu itulah dia berpasangan. Terus di sini ada tanda kutip. Nah, tanda kutip ini gunanya apa? Karena kan kita bakal menuliskan sebuah teks data transaksi, jadi kita bakal menggunakan tanda kutip. Nah terus di sini ada new line. Nah new line ini apa? Dari namanya aja sudah ketahuan. New line berarti berarti line baru. Nah gunanya itu ibaratkan di dalam Microsoft itu misalnya nih kita ingin menggunakan enter di Microsoft. Nah jadi new line itu ibaratnya seperti itu. Terus kita menggunakan spasi. Spasi ini gunanya di sini buat menghias si detail transaksi ini. Nah terus kita menggunakan tanda kutip lagi, terus operator insersi dan menggunakan endline. Nah, endline ini kan endline ya. Endline berarti akhir dari line. Ya biasanya endline ini digunakan di akhir dari sebuah satu line. Nah terus di sini ada tanda koma. Nah tanda koma ini buat mengakhiri suatu coding dalam satu line. Terus di sini kita menggunakan si out, terus operator insersi menggunakan sama seperti di atas tanda kutip. Sekarang kita bakal menggunakan detail transaksi, bakal menuliskan detail transaksi. Terus kita tuliskan di sini detail transaksi, terus tanda kutip lagi, operator insersi, line dan titik koma. Sama juga seperti di bawahnya. Yang di bawah ini sama seperti di atas, si out, operator insersi dan tanda kutip, sisanya spasi, operator insersi, line dan titik koma. Nah terus di sini kita akan bakal menuliskan nama pengirim, nama penerima, bank pengirim, nomor rekening pengirim, bank penerima, nomor rekening penerima, dan jumlah uang. Jadi caranya bagaimana? Jadi kita pertama-tama tulis dulu si out, terus operator insersi. Nah, terus kita menggunakan tanda kutip buat menuliskan teks. Karena jika tidak memakai tanda kutip bakal error. Terus kita tuliskan nama pengirim ini T. Nah terus di sini kan ada T, berarti T ini artinya itu tab. Jadi gunanya tab ini adalah supaya kita tidak perlu tab manual lagi. Nah contohnya misalnya seperti tanda titik 2 ini. Nah dengan menggunakan tab kita tidak perlu menuliskan titik 2 itu secara manual. Tinggal enter. Ya seperti itu. Nah terus di sini ada seperti biasa tanda kutip, terus operator insersi, nama pengirim, dan sisanya DDL dan titik koma. Terus ini semua sama dengan si ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line ini sama seperti dengan nama pengirim. Jadi kurang lebih sama. Terus di sini sama seperti yang di atas, tapi bedanya kita cuman beda teks. Jadi si off dulu, terus sama seperti di atas, dan di sini kita mengetikkan terima kasih telah melakukan transaksi. Nah, terus di sini kita menggunakan spasi dan sisanya NDL dan titik koma. Terus di sini ada return null. Terus return null ini gunanya apa? Gunanya buat mengakhiri suatu coding yang kita kerjakan. Lalu selanjutnya kita run compile. Nah, di sini terdapat kiasan yang sudah kita buat tadi. Ini sama dengan transfer sama dengan terus di sini ada pilihan bank yang tersedia, yaitu ada satu BRI, BNI, BCA dan Bank Bintara. Terus pilih bank. Nah kita tuh bisa pilih antara 1, 2, 3, dan 4. Nah terus misalnya kita ketik 1 BRI. Nah bank terpilih adalah Bank BRI. Bank pengirim misalnya kita ketik lagi BRI lagi, coba BRI lagi. Nah terus nama bank penerimanya misalnya
Sebenarnya ini sembarang aja kita ketik apa, terus ya ketiknya Faris ganteng. Faris ganteng, terus nama pengirim Faris ganteng banget. Nah, terus di sini ada nama penerima, nama penerimanya Faris ganteng banget Ajib. Nah, di sini ada nomor rekening pengirim sembarang aja. Ini terus ada nomor rekening penerima sembarang juga. Terus di sini jumlah uang kita 1000 lah, 1000 kan. Nah, terus di sini ada menu apakah ingin mentransfer lagi. Jika kita menjawab ya, nanti bakal terulang kembali ke menu yang bank yang tersedia. Jika menjawab N atau 0, jadi N atau 0, jadi kita codingannya terdapat sudah selesai. Nah, seperti ini. Ini jika kita mengetik 0, jadi menunya seperti ini. Nah, jika kita mengetik Y, jadi tampilannya akan seperti ini, Y. Nah ya, dia bakal mengulang kembali seperti yang awal. Bank yang tersedia ada BRI, BCA, Kapitara, dan Mandiri Bank, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ngetik Y lagi, bakal terulang lagi. Nah, jadi selesai sudah codingan dari kelompok 5. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di dalam video yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.